Tentang bagaimana kita menjadikan hujah daripada Al-Quran ketika ada dua pendapat dari mufassir yang berbeda untuk melakukan sesuatu. Mungkin ada peringatan, bukan untuk menjadikan hujah dari satu ayat yang ahli tafsirnya itu berbeda-beda dalam mentafsirkan. Ini yang diambilnya di mana? Tentang ayat yang tafsirannya berbeda. Iya, betul. Seperti contoh dalam firman Allah, ati Rasul, wa amri minkum. Ini ulama menafsiri walil amri ini pemerintah yang sah. Harus sifat. Berbeda dengan Imam Al-Khalimi, Imam Mujahid. Beliau menyatakan ulul amri di sini adalah mereka minal ulama al-amilin wal-awliya min awliya. Jadi yang harus dipatuhi, ini yang kita ikuti. Ya kalau kita punya landasan hukum seperti peringatan tentang malam nuzul Quran, kenapa? Kita ini memperingati di 17 Ramadan. Padahal ada yang berpendapat di bulan Rabiul Awal, ada di bulan Rajab. Nah, mungkin mereka lebih menganggap pandangan 17 Ramadan ini pandangan yang kuat karena disampaikan oleh seorang ahli tafsir yang terkenal, yang namanya Ibnu Katsir. Beliau ulama wafat tahun 774 Hijriah. Menulis di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya malam turunnya Al-Quran secara berangsur di dunia ini diawali pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya Yaumul Taqal Jam'an, ketika perang Badar. Ya, ini kan melihat. Makanya malam Lailatul Qadar juga berbeda. Antara jalur pendapat di malam 17. Yang jelas Lailatul Qadar itu malam yang istimewa dan mayoritas ulama mengatakan hanya ada di bulan Ramadan seperti mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan mazhab Hanafi tidak harus di bulan Ramadan, bisa di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi ada di dalam satu tahun berputar. Itu menurut kalangan mazhab Hanafi. Ya, tapi menurut mayoritas ulama seluruh tiga mazhab itu hanya ada di bulan Ramadan. Tepatnya di mana waktunya ini yang sampai sekarang masih misterius. Para ulama mengadakan penelitian sampai mengatakan ya di antaranya malam 17 Ramadan. Tidak pindah-pindah juga. Jadi bisa jadi malam nuzul Quran itu juga adalah malam Lailatul Qadar. Tapi bagi kita yang paling safety adalah ramaikan terus setiap malam-malam Ramadan, minimal kata Imam Syafi'i. Orang dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan sholat isya berjamaah, setelah itu berazam di sholat subuh juga dia akan berjamaah. Itu sudah dikatakan. Nah, andaikan malam itu malam Lailatul Qadar, maka dia dikatakan orang yang mendapati Lailatul Qadar. Kita tahu satu hadis sahih Bukhari Muslim, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dia diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Artinya dia tidak akan menyimpang lagi, dia akan berada di jalan yang lurus. Ini salah satu tanda seseorang itu telah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadi begitu ya. Untuk menyikapi, mengikuti tafsiran ayat yang bagaimana, bukti kita ikut yang mana. Nah, ini menurut pandangan yang terpenting kita tahu dapat siapa ya. Jadi misalnya penafsiran tadi walil amri. Ada yang menafsirul amri itu pemerintahan yang taat dan patuh kepada Allah. Bukan hanya sekedar pemerintahan yang sah. Kalau pemerintahannya menyimpang, masa kita patuh? Nah, jadi kalau yang ditanyakan seperti Ustaz Salam ini, jadi ada bermacam-macam penafsiran. Ya, kita ikuti yang mana?
yang terpenting kita tahu itu pendapat siapa. Ya. Yang termasuk kan juga masalah kalimat kafir gitu kan. Ada yang tafsirkan kafir memang tidak percaya kepada Allah. Ada juga yang tafsirnya itu adalah tertutup. Seperti itu. Nah, ini kan otomatis ada perbedaan penafsiran. Tertutup sebetulnya nggak berbeda, yang tertutup kan hatinya, tidak menerima keimanan. Jadi kafir ini kalau diartikan lawan daripada mukmin. Jadi mukmin percaya, kalau tidak percaya namanya kafir. Jadi kalau diartikan tertutup ya tertutup dari mendapat hidayah iman. Jadi siapapun yang tidak percaya pun meskipun lesan mengucapkan ana mukmin tapi hati tidak beriman, itu adalah kafir. Makanya dalam istilah orang yang seperti ini, apabila zahirnya pakai iman tapi batinnya kafir, disebut munafik. Nah, orang munafik ini sudah dikategorikan kafir. Namun menurut manusia dia iman, tapi menurut Allah tidak beriman. Karena yang dilihat Allah itu adalah hatinya. Makanya orang munafik dengan orang kafir dijadikan satu di dalam surat At-Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafiqina munafiqati wal kafirina jahannama khalidina fiha. Dia hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Allah menjanjikan munafik laki dan orang-orang kafir. Ini kan dijadikan satu dengan satu. Nah, ya, jadi cuman bedanya kan kita memakai pakaian orang beriman, tapi dalamnya kita memakai sikap pandangan orang-orang yang tidak beriman. Baik Gus, sebelum kita lanjut kembali, ini sudah ada yang bergabung di malam hari ini. Ada Mas Faisal yang ada di pesantren ini Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan ini Gus. Yang pertama, masalah pahala ibadah di bulan Ramadan yang berlipat-lipat. Lalu bagaimana dengan perempuan yang tengah datang bulan? Apakah juga sama pahalanya? Terutama ini kan yang lebih spesifik kalau untuk perempuan yang berhalangan dan paling bisa berzikir, sholawat, kan karena yang wajib tidak boleh. Apakah mereka juga mendapatkan? Ada ibadahnya sendiri bagi wanita yang mengalami datang bulan, meskipun tetap berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Jadi beda dengan sholat. Kalau sholat tidak perlu diqadha, tapi kalau puasa bagi wanita yang berhalangan itu wajib diqadha. Kenapa? Karena puasa ini tidak harian, hanya setahun sekali. Itu ringan, jadi syariat menganggap ringan. Berbeda dengan sholat, ini bulanan. Kalau disuruh mengqadha terus ini, bulan Islam bukan memberikan syarat yang memberatkan umatnya. Ini masalah. Ada masalah ibadah pun demikian. Allah memberikan hal seperti ini karena Allah tahu wanita yang lemah. Ada ibadah-ibadah bagi mereka wanita yang sedang mengalami halangan. Ini berzikir. Mereka berzikir seperti orang mendapatkan pahala seorang mati syahid. Mereka berzikir dengan pahala yang besar ketika dalam kondisi. Tapi rata-rata ketika wanita itu sedang berhalangan, dia malas ini. Padahal justru disitulah wanita ketika berhalangan rawan untuk digoda oleh syaitan karena libur ibadah sama sekali. Di sholat kan libur, puasa libur. Nah, makanya kami himbau kepada saudaraku, ukhti-ukhti, para akhwat, saudaraku yang seiman, ketika Anda berhalangan, banyak begitu. Kalau gimana kalau saya ini menghafalkan Al-Quran, gimana mengelalak? Boleh dilalak, tapi di dalam hati jangan keluar suara. Boleh di dalam hati aja. Kalau nggak boleh pegang juga. Kalau nggak dilalar pas liburnya yang paling banyak 15 hari, bisa lupa semuanya. Tetap Mas Faisal, pahalanya juga berlipat. Dengan cara apa? Ganti dengan berzikir. Banyak berzikir. Ya,
Dikira apa Gus yang utama aja selawat bisa aja kali patani kopi patani ala lisan anallah bihamdi subhanallah ilal bisa 4 kalimat yang kamu awali dari mana saja ini pahalanya tidak terhingga. Anallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Atau banyak saja. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini hamba Allah yang paling utama nanti di akhirat ada orang yang paling banyak mengucapkan alhamdulillah. In afdalu ibadillah yaumal qiyamah alhamdulillah. Oh muslim. Jadi banyak hadis-hadis yang lain. Seperti seorang ulama besar Syekh Sufyan As-Tsauri itu pernah mengatakan la syai'a laisa syai'un aqta'a li dhari iblis min qawli la ilaha illallah wala syai'a yudha'af sawabu minal kalami min qawli alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang paling mematahkan punggung iblis melebihi mengucapkan kalimat dari dan tidak ada sesuatu yang pahalanya dilipat gandakan melebihi dilipat gandakannya pahala ucapan alhamdulillah. Karena itu berbanyak mengucapkan la ilaha illallah dan berbanyak membaca kalimat alhamdulillah. Ada juga keterangan dalam kitab Khasiat Bujairah, dalam kitab Tuhfatus Saniyah, dalam kitab Ar-Risalah Al-Bajuriyah diterangkan tentang keutamaan alhamdulillah. Alhamdulillah sama niyatu akhruf. Walil jannati sama niyatu abwabin. Faman qala alhamdulillah futihat abwabul jannah as-samaniyah. Alhamdulillah itu hurufnya 8. Itu surga 8. Siapa yang rajin baca alhamdulillah 8 itu surga terbuka untuk alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, tak berpikir Mas Baca. Untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ini karena mumpung yang dibahas Al-Quran, bagaimana membaca mushaf saat sholat. Maksudnya mungkin ada yang sholat tapi dengan membaca Al-Quran. Boleh, yang terpenting gerakan ini di dalam mazhab Syafi'i di antara yang batalkan sholat banyak gerakan 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Jadi ketika kita sudah gerak 2 kali diam sebentar, ada jarak, jangan itizal, berhenti, nih kemudian kita gerak lagi 2 kali, 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Nggak boleh banyak gerakan. Ini menurut mazhab saya berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik sama melihat sendiri waktu umroh haji, kadang lihat handphone itu, tidur ambil handphonenya di desa, ada dibalas, ada yang kuku sama serbannya, kayak pakai ya, itu beda mazhab. Imam Syafi'i masya Allah, yang boleh banyak gerakan, harus anteng. Salat mani lau khasyatil qulubu lakosyatil jawab. Andai hatinya itu takut kepada Allah, itu akan tampak pada antengnya anggota tubuh. Itu kan hadis ini dikeluarkan Nabi ketika ada seorang sholat itu banyak gerakan. Andai ada iku hati nih guna kok pedinang pengeran awak yang itu nuduh hati nih srek gak wedi. Nah, ini gerakan. Nabi nggak senang. Nah, ya gerakan 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Jadi tidak apa-apa, asal jangan banyak gerakan. Kalau sudah 2 berhenti, terus gerak lagi. Nah, berulang kali tidak apa-apa, yang penting tidak 3 kali berturut-turut. Ya. Kemudian ini sekalian ini untuk gerakan. Yang dimaksud gerakan ini bagaimana? Apakah gerakan tangan atau jari itu termasuk juga gerakan? Ya, ada macam-macam tuh pendapat. Ada yang satu tangan ini bisa bergerak dihitung 1 kali. Ada yang jari ini hitungan. Misalnya gerak kayak begini, ini yang digerakkan 1 ya 1. Tapi kalau ini gerak ini 5 ini. Ada yang dikatakan 1.
Jadi ya sebetulnya saja kalau memang butuh oke gerak, tapi dia dikondisikan gerak, jangan melebihi tiga kali. Ini demi kesempurnaan sholat. Baik, memang ikhtilaf ya ulama. Baik Mas Faisal, demikian penjelasan dari Gus Zainul tentang dua pertanyaan Anda, dan insya Allah ini sudah menjadi jawaban yang terang-terang ini ya, dan bisa dipahami. Baik, kemudian yang kedua ini Gus, ada datangnya dari Kaliwaron, ada Bapak Masono. Masya Allah, masih sehat ya. Alhamdulillah, bergantian dengan istri. Baik, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Di sana. Ini mau izin tanya nih Gus, apa arti dari kata Ramadan itu sendiri? Arti kata Ramadan, Ramadan itu artinya panas. Hanya setiap masuk bulan Ramadan itu mesti musim panas. Sekarang di Arab itu kan musim panas. Beda dengan di Indonesia, musim hujan. Dari tadi sore saya berangkat jam 4 sudah hujan. Sampai saya kampel lagi di sini juga masih hujan juga. Untung kita hujan nggak dikasih itu di daerah Bendowo tadi udah berita. Tanyakan pada yang bersangkutan. Itu sampai ya mudah-mudahan hujan membawa berkah bukan adab. Jadi Ramadan itu artinya panas, membakar. Jadi makanya Ramadan itu membakar dosa-dosa kita. Jadi berpuasa di bulan mana nih? Ya, di situ diterangkan satu hadis. Nabi ketika didatangi malaikat Jibril, sahabat ini saling bertanya tentang Nabi menyampaikan satu hadis, "Ubi ilayya min dunyakum salasun, atib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini bis-shalah." Kemudian Sayyidina Abu Bakar membalas, "Wa hubbiba ilayya minat dunya." Aku juga ya Nabi diberikan cinta oleh Allah dari dunia ini 3. 1, antakuna ibnati tahta rasul. Yang pertama, aku bisa memandang wajah. Yang kedua, aku bisa menginfakkan hartaku untuk engkau. Dan yang ketiga, aku cinta pada dunia karena anakku engkau jadikan istri. Tidak mau ketinggalan Sayyidina Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya. Aku pun diberikan cinta dari dunia. 1, al-amru bil ma'ruf. Yang kedua, wan nahyu 'anil munkar. Yang ketiga, wasabul khair. Ini menunjukkan kesederhanaan Sayyidina Umar. Akan di situ diterangkan pakaian yang dipakai beliau ini ada yang sampai tembelan 14 tembelan. Ini Sayyidina Umar ini presiden Islam yang paling dikenal karena yang paling lama. Yang paling lama ini menjabat presiden Islam Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar hanya 2 tahun. Sayyidina Utsman 9 tahun. Sayyidina Umar 14 tahun. Sayyidina Ali hanya 5 tahun. Dan di bawah Sayyidina Umar inilah Ramadan Semarang. Tarawih 20 rakaat semuanya di masjid. Berbeda di zaman Nabi sama Sayyidina Abu Bakar 8 rakaat di masjid, 12 rakaat di dalam rumah masing-masing. Ini kan masjidnya sudah sepi. Ramai sampai malam hari di Ampel pun malam 16 sudah membludak. Belum malaman. Coba kapan-kapan di sana mau ke Ampel. Ini tadi penuh sesak, mobil parkir sampai di luar. Insyaallah. Jadi Ramadan itu artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Nah, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, wa hubbiba ya Umar, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Dan aku diberikan cinta oleh dari dunia ini 3. 1, aku senang membaca Al-Quran. Yang kedua, memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang ketiga, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Jadi orang yang ahli senang baca Quran Sayyidina Utsman. Memang ada Quran Utsmani, mulai dibukukan Al-Quran. Kalau di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini hanya memprakarsai, membentuk tim-tim, tapi Al-Quran terkumpul menjadi satu mushaf
Sebelumnya itu terpencar, hanya dihafal saja, yang ditulis di kertas, di kulit-kulit, di tembok, di apa, di batu, dikumpulkan jadi satu, itu terkumpul menjadi satu mushaf di zaman Khalifah Umar Utsman bin Affan. Nah, makanya beliau orang yang paling rajin baca Al-Quran, sampai sholat tahajud 2 rakaat itu mesti khatam Quran 1 hari. Bayangkan, 1 rakaat 15 juz. Ya, sampai dia mau juz berat. Kemudian Sayyidina Ali, maksud. Jadi Ali tidak ketinggalan, waktu sodakta ya Utsman, waktu ilayya minat dunya. Kalau aku diberikan cita dunia ini 3. Satu, ikramul dhaif. Aku suka memuliakan tamu. Yang kedua, wasaumu bisaif. Puasa di masa apa panas. Yang ketiga, wadarbu bil unuk. Dengan yang belewong. Perang aja niki pendekar pilih tanding gitu sih. Jadi inilah makna dari Ramadan adalah membakar yang dibakar. Makanya di Arab itu sekarang sama dia orang itu sudah mulai panas, nanti puncaknya biasanya musim haji. Jadi ada yang mengatakan Ramadan sesuai dengan artinya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Ra mim dot alif nun dot hamzah alif nun, Ramadan ridwanullah, mim mahabbatullah, dot domanullah, alif ulfatullah, nun nurul, sesuai dengan artinya. Jadi kalau yang lebih pantas, kenapa orang Arab menjadikan bulan itu dinamakan Ramadan? Karena saatnya musim panas, hanya panas membakar. Bayangin, itu juga saat perang pertama kali Islam itu perang Badar. Itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Hanya sekarang banyak yang peringati ini dibarengkan. Peringatan nuzul Quran, peringatan syuhada Badar, peringatan haul Abuya Muhammad bin Abbas, ya Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Karena Sayyidina Muhammad itu wafat tanggal di bulan Ramadan. Baik ya, begitu Bapak Wasono tentang makna daripada Ramadan. Jadi kemudian yang ketiga ini Gus, datangnya dari Mas David yang ada di Rangka. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana jasukinya? Apakah lagu sarobnya? Alhamdulillah. Ini Gus izin, apakah saya termasuk mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid yang dulunya tanah terus dikasihkan ke masjid karena keterpaksaan dengan berbagai alasan, dan akhirnya tanah tersebut disambung ke bangunan masjid. Ini apakah sholat di tanah yang seperti ini juga termasuk melaksanakan tahiyatul masjid ini? Jadi gini loh, tanah yang termasuk bagian masjid, ya masjid, kita masuk ke masjid. Nah ya, kalau dia sudah dimasukkan ke masjid, ya bagian masjid. Gitu. Kamu bisa itikaf di situ. Yang bukan masuk bagian masjid, ya tidak. Nah, kalau sudah jadi masjid kan, ya bisa, ya harus dijaga sudah kebersihannya, juga kemuliaannya. Hanya kemarin saya katakan kalau sudah masuk bagian jangan bahas dunia. Kemarin saya sampaikan, mantakal lama di dalam dunia di masjid, akhbatallahu amal arba'in hasanah. Siapa yang berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid, Allah akan hapuskan pahala amalnya selama 40 tahun. Kita bukan melarang bahas dunia di masjid ya, misalnya bahas burung bicara. Masa iya kalara itu di mana masjid itu ini ono nang apa baru ya kan kejauhan ya mana maunya jangan masjid. Dan kesucian masjid benar-benar dijaga. Kehormatannya di masjid, tempatnya berzikir, tempatnya sholat, tempatnya ya yang ada kaitannya ibu dan azimallahu anturfa karofiya semua. Baik begitu Mas David, ya insya Allah itu kalau sudah bangunan itu sudah tersambung ke masjid, maka itu
juga termasuk bagian dari masjid, dan sholat sunat tahiyatul masjid ataupun iktikaf di dalamnya itu juga termasuk. Kalaupun berat melakukan sholat masjid dan tahiyatul masjid, ya bisa diganti dengan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah 4 kali. Itu kata Imam Ghazali, ya sesuaikan dengan kondisi. Baik Gus, ini perbincangan kita di malam hari ini semakin kesini semakin asyik ini sebenarnya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu. Sudah kurang lebih 1 jam ini kita dalam bincang Ramadan. Maka sebelum kita pamit undur diri, closing statementnya Gus Mondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mengingatkan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari jadikan Al-Quran bacaan kita sehari-hari. Mari jadikan Al-Quran kajian kita sehari-hari. Mari jadikan Al-Quran hafalan kita sehari-hari. Dan mari jadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita dalam berperilaku sehari-hari, baik kepada diri sendiri, keluarga, tetangga, atau kepada orang lain. Karena Al-Quran bukan hanya memberikan syafaat kepada kita, tapi Al-Quran juga tidak sedikit memberikan laknat bagi siapa-siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Nah, para pendengar Radio Ambil Lenta dimanapun Anda berada, besok di Masjid Agung Sunan Ampel insya Allah akan ada peringatan malam nuzul Al-Quran. Siapapun yang punya waktu, tidak ada halangan, bisa ikut merayakan malam nuzul Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Al-Quran, mendapatkan berkah Al-Quran, lebih-lebih mendapatkan berkah dari malam-malam di bulan Ramadan. Seperti tadi kami sampaikan, ada salah satu pendapat yang betul salah di pendapat Imam Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Mu'adz bin Jabal atau sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan Lailatul Qadar itu selalu tetap ada di malam 17 Ramadan. Jadi mari jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang kita memperbanyak membaca Al-Quran di dalamnya, seperti yang telah dicontohkan oleh Imam Muna kita, Imam Syafi'i, yang setiap hari mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Ini menurut satu riwayat. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya yang biasanya membaca 1 juz sehari bisa 2 juz, yang biasanya khatam seminggu sekali jadi biasanya khatam 1 bulan dijadikan seminggu sekali. Itulah, ini kebiasaan ulama-ulama. Kemudian kita bisa mencontoh mereka, dan semoga Allah memberikan berkah bulan Ramadan, berkah Al-Quran kepada kita pada bulan Ramadan. Kemudian Allah mudahkan jalan kita untuk membaca dan belajar Al-Quran serta mengamalkan isi Al-Quran. Dan kelak Quran inilah ya Allah jadikan, Allahumma ja'al nabil Quran, Allahumma rahamna bil Quran. Ini ku ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Quran adalah rahmat. Jadikan Quran penawar bagi kesedihan, kesusahan hati kita. Jadikan Al-Quran sebagai obat untuk penyakit kita. Jadikan Al-Quran sebagai sarana untuk membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Ini diantaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadikan Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'al ini kalau yang kita baca, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna
minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu. Ya Allah, berikan kami rezeki bisa membaca Al-Quran di sepanjang malam dan sepanjang siang. Ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Jadikan Quran nanti sebagai hujah saya di hadapan Allah, bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami, mudah-mudahan penjelasan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas segala pencerahannya dan semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya dan juga pendengar setia di dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar setia, dengan demikian maka bincang Ramadan edisi malam hari ini terusai. Namun sebelum salam mohon pamit undur diri dari pendengar Anda. Satu informasi bahwa Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya akan menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran besok ba'da salat tarawih dan akan dihadiri pembacaan Al-Quran Qari internasional yakni Al-Ustadz Darwin Hasibuan dari Medan dan juga Qari anak-anak atau Qari cilik ya Ananda Fatir Zulfian Alfi yang beliau adalah juara satu cabang satu juz dari provinsi Jawa Timur, tingkat provinsi Jawa Timur. Dan kemudian juga dalam peringatan Nuzul Quran akan diisi muhadatsah bil lughatil arabiyyah dari Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang dan mau'idhatul hasanah akan disampaikan oleh Gus Murtadho dari Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang. Demikian informasi yang dapat salam sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan akhirnya salam pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan karena adanya peringatan Nuzul Quran, insya Allah bincang Ramadan esok hari tidak bisa hadir menghiasi ruang dengar Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga diri Anda baik-baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.